Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin dan Al-Fiqh Fiqh. Saya Syekh Surahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih di halaman 2 di bab 45. Kemarin yang kita selesaikan paragraf pertama. Beliau Mu'allif rahimahullah memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa serta amalan kita. Dan juga menutup paragraf ini dengan kalimat syahadah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, amma ba'du, qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, amma ba'du. Adapun selanjutnya, fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi jama'tu fihi bainal masail wa dalaili li'anna tasdid li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi fi dalilihi wal fiqha ma'rifatul ahkami al-far'iyyati roknya disebut al-far'iyyati, yaknya ditasdid, bi'adillatiha lamnya ditasdid, minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahihi wa tasartu alal adillati al-mashhurati khawfan minat tatwili
Tatwili. Ya, minat tatwili. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan ittasaltu alal qawli alladhi tarajjaha indi tabaan lil adillati asy-syar'iyyati syar'iyyati. Kita tunggu. Fahada maka ini adalah kitab mukhtasarun, apa mukhtasar? Yang ringkas fil fikhi, dalam ilmu fikih. Jadi tolong ya, ini adalah sebuah kitab yang ringkas dalam masalah fikih. Itu apa? Hukum-hukum syariat. Jamak tu, aku mengumpulkan. Jamak tu itu aku mengumpulkan fihi, di dalamnya. Aku mengumpulkan di dalamnya baina, antara al-masaili, masalah-masalah, wa dalail, dan dalil-dalilnya. Li'anna, karena al-ilma, ilmu itu adalah, karena ilmu adalah ma'rifatu, mengetahui, al-haqqi, kebenaran, bijalilihi, beserta dalilnya. Wal fiqha, sedangkan atau dan fikih itu adalah ma'rifatu, apa tadi ma'rifatu? Mengetahui al-ahkam, hukum-hukum, mengetahui hukum-hukum, al-far'iyah, cabang, hukum-hukum yang cabang, bi'adillatiha, dengan dalil-dalilnya, minal kitab, dari Al-Quran, Alkitab maksudnya Al-Quran, was sunnah, dan hadis, wal ijma', dan ijma', kesepakatan, wal qiyas, dan qiyas atau analogi. Qiyas itu analogi. As-sahih, yang benar.
Wa tasortu, dan aku cukupkan ala atas al-adillati, dalil-dalil al-masyhurah, yang familiar di kalangan kaum muslimin, khaufan, karena khawatir, khaufan, khawatir, mina, dari at-tatwil, ya, memperpanjang pembahasan, jadi karena khawatir memperpanjang pembahasan. Wa idza kana, dan jika kanat al-mas'alatu, kanat enggak usah diartikan, al-mas'alatu, masalah tersebut, dan jika masalah tersebut khilafiyah, ada perselisihan. Jadi jika masalah yang disampaikan atau dibahas tadi masalah khilafiyah, ada perselisihan, iktasartu, maka aku cukupkan ala atas al-qaul, pendapat, alladzi, yang tarot jaha kuat, alladzi, yang tarot jaha kuat, indi, menurutku. Tabaan, karena mengikuti, lil adillah, pada dalil-dalil asyariyah, dalil-dalil syar'i. Ya. Coba di Mas Bima dibaca terjemahannya secara utuh bagaimana tadi? Diringkas dalam itu untuk mengumpulkan di dalamnya di antara masalah-masalah dan dalil-dalil, karena ilmu mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, dan fikih mengetahui hukum-hukum cabang dengan dalil-dalilnya, dari kitab dan sunnah dan ijma dan qiyas yang sahih. Dan aku cukupkan atas dalil-dalil yang masyhur, karena khawatir dari memperpanjang pembahasan. Dan jika masalah-masalah ada perselisihan, maka aku cukupkan atas pendapat yang kuat menurutku, dan mengikuti dalil-dalil yang syar'i. Ya, begitu ya. Jadi ditanyakan untuk kalimat-kalimatnya, untuk bacaannya yang kurang jelas, itu kita jelaskan. Jadi di sini mu'allif menjelaskan pada muqaddimah ini ya, beliau menjelaskan bahwa apa yang ditulis ini sifatnya buku yang ringkas, karena ini memang ditujukan untuk para pemula seperti kita, mana kita
membutuhkan dasar-dasar pijakan dalam masalah hukum syariat, baik ibadah maupun muamalah yang segera harus kita ketahui. Dan itu kita membutuhkan apa? Pendapat-pendapat yang kuat, pendapat-pendapat yang kuat. Maka thariqah ataupun cara metode yang beliau tempuh di sini adalah menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ringkas, beliau menyertakan dalil-dalilnya. Maka beliau mengatakan di sini, aku mengumpulkan di dalam buku yang ringkas ini, ya, pembahasan disertai dalil-dalilnya. Jadi masalah itu maksudnya pembahasan disertai dalil-dalilnya. Apa alasannya? Beliau beralasan di sini karena yang namanya ilmu itu mengetahui kebenaran. Jadi mengetahui kebenaran berdasarkan dalil. Ya, tahu kebenaran berdasarkan dasarnya. Jadi ada buktinya, ada alasannya. Sedangkan ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum yang sifatnya cabang. Berarti di sana ada hukum yang sifatnya asliyah atau usuliyah, yang itu sering diistilahkan dengan ilmu akidah. Di ilmu akidah itu termasuk ilmu usul, kemudian ilmu fikih itu disebutkan oleh para ulama dengan ilmu furu' atau cabang. Karena apa? Masalah hukum ini tidak akan mungkin benar kecuali dibangun di atas akidah yang benar, yang shahihah. Seperti itu. Jadi beliau mendefinisikan fikih adalah mengetahui hukum-hukum far'iyah, hukum-hukum cabang. Tapi di sini tidak termasuk dalamnya hukum asliyah, yaitu apa? Akidah. Berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, dalil pengambilan hukum fikih itu ada 4. Pertama apa? Minal kitab, Al-Quran. Kedua, minas sunnah, dari hadis. Yang ketiga, wal ijma, kesepakatan kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin. Karena apa? Ada hadis Nabi. Tidak mungkin umat Nabi itu bersepakat pada perkara yang salah. Mungkin. Nah. Sehingga apa? Kalau mereka bersepakat pasti itu dalam perkara yang benar. Sehingga itu dijadikan sebagai dasar. Kemudian yang keempat, kias, analogi yang benar. Di sini beliau tambahkan keterangan as-sahih. Karena di sana ada al-qiyasul al-fasid, kias yang rusak, kias yang batil, yang tidak tepat, ya. Dan banyak orang yang sekarang itu mengkaitkan suatu hukum dengan hukum yang lain, tapi caranya salah, gitu ya. Jadi kias itu boleh dan ada di dalam agama kita, tetapi harus ada syarat-syaratnya. Harus ada syarat-syaratnya. Harus terpenuhi syarat-syarat untuk bisa mengkiaskan sesuatu dengan suatu hukum. Jadi di sini pertama dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada, cari dalam sunnah. Kalau sunnah nggak ada, cari ijma'nya. Kalau nggak ada ijma', dengan kias. Nah, kalau tidak bisa dikiaskan, baru nanti ijtihad. Ijtihadnya adalah pengambilan keputusan hukum oleh para ahli. Bukan setiap orang boleh ijtihad. Jadi ijtihad itu ada ahlinya. Itu siapa? Para ulama. Ya. Para ulama. Jadi untuk bisa berijtihad artinya apa? Mengambil keputusan, ya, setelah meneliti
dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma, ya. Kemudian apa? Beristihad. Karena apa? Secara sorry tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada, ijma juga tidak ada. Karena mungkin apa? Perkara itu perkara yang baru, ya, perkara yang baru. Nah, misalnya dalam masalah keuangan seperti hari ini lah, masalah perekonomian itu kan apa? Perkembangannya sangat cepat sekali. Banyak sekali model-model apa? Transaksi kontemporer pada masa hari ini. Yang itu jelas tidak ada di masa dahulu. Maka untuk bisa menentukan apakah akad ini boleh atau tidak, hukumnya bagaimana, itu dibutuhkan penelitian yang mendalam oleh ahli, ya kan? Oleh para ahli yang mereka bisa menentukan hukum suatu masalah itu dengan beristihad. Nah, tentunya beristihad itu setelah, ya kan, meneliti masalah yang ada, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun ya. Jadi intinya di sini dasar pengambilan hukum fikih itu ada 4. Ada berapa? 1, 2, satu sunnah, 3 sunnah, 4 kias. Kias itu apa? Analogi. Ya, analogi. Jadi menganalogikan dengan masalah yang ada nasnya, gitu ya. Dengan masalah yang ada nasnya secara qat'i, secara pasti. Ya. Nanti dibahas pada pembahasan usul fikih masalah kias yang benar itu seperti apa, syarat-syaratnya apa, nanti di kelas takmili insyaallah 3 tahun lagi. Ya, tetap sabar. 3 tahun lagi insyaallah masuk kelas takmili, di situ nanti ada pelajaran usul fikih, nanti akan dijelaskan atau kita pelajari apa itu qiyas, syarat-syaratnya bagaimana, apa itu ijtihad, syarat-syarat ahli ijtihad seperti apa, ya. Dibahas di sini. Baik, selanjutnya dia mengatakan di sini waqtasortu, aku mencukupkan pada dalil-dalil yang familiar, yang masyhur saja. Jadi suatu pembahasan itu kadang dalilnya banyak, ya, dalilnya ada Al-Quran, ada hadis, bahkan ada ijma. Tapi beliau di sini hanya mencukupkan dalil-dalil yang familiar, artinya biasa didengar oleh kaum muslimin. Ya, pertama ya biar mudah dihafal, karena apa? Dalilnya familiar, masyhur. Ya, tentunya bagi orang yang sudah biasa belajar ya. Kalau bagi pemula seperti kita mungkin apa? Ya tidak familiar semua. Baru semua kan, baru belajar. Ini nama amal dunia bagi kita ya ilmu baru, ya. Ilmu baru karena baru belajar. Ya. Kenapa perlu demikian? Pertama, supaya mudah dihafal. Yang kedua, khaufan minatawil, supaya tidak memperpanjang membahas. Karena beliau tujuannya kan membuat kitab yang ringkas. Kalau panjang-panjang nanti nggak ringkas lagi, gitu. Jelas ya? Tidak susah untuk dihafalkan. Kemudian dia juga menjelaskan jika masalah yang dibawakan beliau itu ternyata masalah khilafiyah, artinya antara ulama itu berbeda pendapat, terutama ulama-ulama imam madhab, ya, mereka berbeda pendapat, maka beliau di sini waqtasortu, maka aku cukupkan, ya, beliau mencukupkan menyebutkan satu pendapat saja. Jadi yang beliau sebutkan di sini berarti apa? Pendapat yang rajih menurut beliau saksi. Jadi beliau menguatkan tentunya ya, menguatkan suatu pendapat itu beliau pilih itu tentunya berdasarkan penelitian dan ilmu-ilmu yang sudah beliau kuasai. Dan beliau di sini mengatakan, walaupun saya memilih pendapat yang
atau hanya menampilkan pendapat yang rajih menurutku, tetapi itu juga tabaan lil adillati syar'iyyah. Dalam bingkai tetap mengikuti dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i ada berapa tadi? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', ya itu dalil syar'i. Ya. Ada yang belum paham? Ya, intinya dalam paragraf ini apa? Beliau menyampaikan bahwa buku ini adalah buku yang ringkas, buku yang ringkas, sehingga mungkin ada beberapa masalah fikih yang tidak beliau sebutkan. Nah, di antaranya kenapa? Karena memang perkara itu dianggap sudah kaum muslimin sepakat dalam masalah ini, sehingga tidak perlu dibahas lagi. Kemudian berikutnya al-ahkamu khamsatun. Al-ahkamu khamsatun. Hukum-hukum fikih itu ada 5 yang bisa disebutkan oleh ulama usul dengan ahkam taklifiyah. Hukum-hukum dalam apa? Terkait dengan beban syariat. Hukum-hukum dalam masalah fikih itu ada 5. Al-wajibu wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu wal haramu didduhu. Yang pertama apa? Wajib, hukum wajib. Wahwa, dan dia adalah apa yang usiba diberi pahala, usiba diberi pahala fa'ilu yang mengerjakannya. Ulang ya. Yang pertama adalah hukum wajib, dan dia adalah apa saja yang diberi pahala orang yang mengerjakannya. Wa uqiba, dan disiksa. Uqiba diiqab, disiksa. Tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Insyaallah masyhur ya. Apa itu wajib? Wajib adalah apa saja yang kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib. Wal haramu diddu, sedangkan haram itu lawannya. Lawannya apa? Lawannya wajib. Berarti apa kalau didefinisikan dengan bahasa Arab? Bagaimana? Lawannya wajib berarti bahwa ma usiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu, gitu lah. Jadi kata fa'il dan tarik itu dibalik, ya kan? Nah, kata fa'il ditaruh di belakang, tarik ditaruh di depan. Itu definisi haram. Bahwa ma usiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Kalau dibalik itu jadi bidu itu lawannya, kebalikannya. Maksudnya apa? Dia adalah apa saja yang diberi pahala tarikuhu, orang yang meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan malah dapat pahala dengan syarat meninggalkannya karena Allah. Contoh apa? Meninggalkan apa? Contoh misalnya khamr, haram kan? Jadi kalau meninggalkan khamr karena Allah dapat
kalau diterjang uqiba fa'iluhu bahwa disiksa orang yang mengerjakan, artinya berdosa. Jelas ya? Jadi kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Bisa dipahami ya? Jelas ini? Ya. Berikutnya wal masnunu wa huwa ma uthiba fa'iluhu, sama atasnya itu walam yu'aqab tarikuhu. Apa tadi? Bahwa ma uthiba fa'iluhu, bahwa apa artinya? Dia adalah apa-apa yang usiba diberi pahala fa'iluhu, orang yang mengerjakan. Walam yu'aqab, dan tidak disiksa, tidak diancam siksa tarikuhu, orang yang meninggalkan. Jadi kalau wajib kan meninggalkannya dosa lah, kalau sunnah itu meninggalkan tidak dosa. Jadi wal masnun itu sunnah. Ada istilah lain mustahab. Jadi masnun itu sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Jadi hukum yang ketiga ini sunnah. Pertama wajib, kedua haram. Ketiga masnun itu sunnah. Atau kadang-kadang mandub, kadang-kadang mustahab. Disebutkan ada mandub, ada mustahab, itu maknanya apa? Sama. Kita ulangi ya, wal masnun, sedangkan hukum sunnah adalah apa-apa yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggal. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Hukum sunnah. Puasa Senin Kamis. Kalau mengerjakan apa? Jadikan pahala. Kalau tidak puasa Senin Kamis, ya tidak berdosa, tidak berdosa. Terus wal makruh, hukum yang keempat. Sedangkan makruh itu adalah lawannya apa? Lawannya masnun. Berarti kalau didefinisikan bahasa Arab bagaimana? Bahwa ma usiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Jelas ya, kayak wajib dan haram tadi balik antara fa'il dan tarik di. Jadi kalau sunnah ma usiba fa'iluhu, kalau makruh ma usiba tarikuhu. Jadi lawannya sunnah apa itu? Apa saja yang kalau ditinggalkan diberi pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Makruh, tidak berdosa. Dan seperti mengerjakan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Selama itu ya tidak terlalu banyak. Jadi mengerjakan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat, maka itu apa? Makruh. Kalau ditinggalkan maka berpahala. Tapi kalau dikerjakan ya tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak merusak sholat. Itu makruh. Berikutnya wal mubahu. Yang kelima wal mubahu wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa'in. Ala haddin, dalnya ditasdid,
ala haddi sawain. Baik. Sedangkan mubah, ini hukum kelima apa? Mubah itu netral. Netral. Dia adalah dan dia adalah alladhi yang fi'luhu mengerjakannya wa tarkuhu dan meninggalkannya ala haddi sawain, pada batasan yang sama, adalah pada batasan yang sama. Maksudnya apa? Dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalkan juga nggak apa. Contohnya mubah banyak sekali. Contohnya mubah banyak. Minum air, hukumnya apa ini? Mubah, boleh. Ya. Menulis pakai spidol, hukumnya apa? Boleh, mubah. Makanya apa? Secara asal semua yang ada di dunia ini apa? Hukumnya mubah. Sampai ada dalil yang merubah hukumnya. Bagaimana firman Allah Ta'ala ya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi secara asal apa hukumnya? Boleh mubah. Menjadi haram kalau ada dalil, menjadi makruh kalau ada dalil yang memakruhkan, atau menjadi wajib kalau ada dalil yang mewajibkannya. Terus wajibu 'alal mukallami, lamnya dikasih ya, 'alal mukallami, lamnya kedua dikasih an yata'allama minal fiqhi ya, minal fiqhi kulla ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Ini hak pertama dihimpun, yufaqihu fid dini, muttafaqun alaih. Artinya wajib dan wajib alal mukallaf, bagi setiap mukallaf, orang yang kena beban syariat itu mukallaf. Setiap orang yang sudah terkena beban syariat itu mukallaf. Siapa mereka? Muslim, akil, balik, merdeka. Ya. Walaupun di sebagian masalah budak pun juga kena beban syariat. Jadi secara umum ya,
orang mukallaf itu satu muslim, maka orang kafir tidak mukallaf, tidak kena beban. Yang kedua apa? Balik, sudah balik. Ketiga berakal. Sudah dapat tiga ini apa? Sudah namanya mukallaf. Muslim, akil, balik, mukallaf. Maka wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf, sudah terkena beban syariat, an yata'allam, untuk belajar, untuk mempelajari minal fiqh, dari fikih, dari hukum-hukum syariat, kullama yahtaju ilaihi, semua yang dia butuhkan, semua atau setiap apa yang yahtaju ilaihi, dia butuhkan. Yahtaju ilaihi itu artinya dia butuhkan. Saya ulangi ya, wajib bagi setiap orang yang mukallaf untuk mempelajari fikih itu semua apa yang dia butuhkan dalam ibadah-ibadahnya dan muamalah-muamalahnya. Artinya apa? Yang harus dipelajari adalah apa yang dia butuhkan. Maksudnya dia butuhkan apa? Ya memang dia segera harus mengetahui, karena dia harus segera mengerjakannya. Tapi kalau perkara itu tidak dia kerjakan atau dia tidak ada hajat untuk mengerjakan perkara itu yang tidak wajib, maka nanti menjadi fardu kifayah saja. Contoh misalnya, kita wajib nggak belajar tentang ilmu perbankan yang syariah? Wajib nggak? Enggak. Kan nggak ada hukum fikihnya. Wajib nggak? Ya, juga ya kan. Kita tidak wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selama sudah ada yang mempelajari. Selama sudah ada yang mempelajari, maka hukumnya fardu kifayah. Tapi kecuali kalau kita mau mendirikan bank syariah misalnya, nah itu baru wajib fardu ain, paham? Paham ya? Kita mau mendirikan bank syariah atau mau ya usaha di dalam perbankan syariah, ya kita wajib belajar fikih-fikih seputar mata keuangan syariah dan turunan-turunan. Wajib itu. Karena apa? Dia butuh. Paham? Dengan wajib belajar tata cara menyembelih yang syariah. Wajib. Kalau nggak belajar berarti dosa. Fardu kifayah, selama sudah ada yang bisa kita enggak. Tapi kalau kita mau menyembelih, nah baru harus belajar dulu. Paham ya? Yang kita mau berkorban, mau nyembelih sendiri. Nah ketika itu wajib belajar. Itu maksudnya apa? Bagi setiap mukallaf wajib mengetahui hukum fikih sekadar yang dia butuhkan. Itu yang wajib ain. Paham ya? Adapun yang tidak dia butuhkan dalam artian dia belum mengerjakan perkara itu, maka apa? Dia fardu kifayah. Contoh sekarang, kita wajib nggak belajar tentang manasik haji? Wajib nggak? Tidak. Kita kan belum mau haji. Tidak wajib. Kalau sudah ada yang mempelajari maka itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang tahu masalah ini maka adalah tidak wajib lagi, gugur kewajibannya. Nah, kecuali kalau apa? Tahun ini kepilih kita berangkat haji, maka harus belajar wajib ain. Jelas ya? Nah, itu namanya apa? Sesuai kebutuhan.
maksudnya perkataan beliau wajib mempelajari semua yang dibutuhkan di dalam ibadah dan sehingga kalau ada ungkapan setiap orang atau setiap muslim wajib mengetahui hukum-hukum dalam masalah syariat. Wajib alim. Bagaimana jawabnya? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Wajib mempelajari hukum-hukum Salah. Iya. Setiap kaum muslimin wajib mengetahui semua hukum-hukum dalam masalah syariat. Salah atau betul? Salah. Yang wajib untuk dipelajari diketahui apa? Apa yang dia butuhkan ketika itu. Jelas ya? Yang masih bujang, ini wajib mengetahui fikih nikah enggak? Beda-beda kan? Kalau masih SMK itu kayaknya belum wajib mempelajari fikih nikah. Karena apa? Belum mau nikah. Tapi nanti kalau sudah mau nikah ya kan, sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan, dan niat banget untuk nikah, ya baru wajib mempelajari fikih nikah. Jadi apa? Al ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berdoa. Lah ya, itu maksud apa tadi? Ulama yahtaju ilaihi fil ibadati wal amalati. Qala Rasulullah SAW bersabda, mana man? Barang siapa yang yuridillah, Allah kehendaki. Jadi yurid itu menghendaki. Barang siapa yurid menghendaki Allah menghendaki bihi padanya, pada orang ini tadi. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia. Yufaqih, memahamkan, dan dia Allah memahamkannya, dia orang tadi fiddini, dalam masalah agamanya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dia di sini menutup mukadimah dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi ya, bahwa indikator seseorang itu dikehendaki kebaikan, dituntun dalam kebaikan adalah ketika dia diberi taufik oleh Allah untuk mau belajar agama, Karena apa? Di sini Rasulullah mengatakan indikator kebaikan dari Allah itu dari apa? Faqih, paham terhadap agama. Terutama apa? Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidupnya kita semua di sini termasuk apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya ini. Amin. Termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Sampai di sini dulu Pak. Selesai mukadimah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke pembahasan fikih ya. Masuk pada masalah faslun. Mukadimah dalam masalah fikih. Tadi kan mukadimah kitab, berikutnya ini mukadimah dalam masalah ilmu fikih. Sekolah alim soal ada yang dibahas? Tapi bukan masalah ini. Kemarin saya ngajak orang ke orang yang semuanya sudah ikut tes, tapi sudah masuk grup BI ini. Terus yang satu tanya, tapi kan kita sih masuk mungkin mas itu formalitas, mungkin nanti di yang suruh masuk aja, coba masuk dulu. Itu pendapat saya gimana nih?
dia itu sudah masuk grup A, tapi belum dia ragu-ragu. Gimana? Jadi ini seluruh pendaftar itu adalah diterima. Jadi ikutkan atau tidak ikutkan, dan seluruh pendaftar adalah di. Nanti seleksinya apa? Seleksi alam. Kuat-kuatan.